Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rusdadiana dengan nomor induk mahasiswa 43040020098 ingin mengumpulkan review yang berjudul Pengertian Ruang Lingkup dan Akhlak Tasawuf. Akhlak berasal dari kata akhlaqo yakhluqu akhlaqon. Ada beberapa makna dari akhlak, yaitu tabiat, kebiasaan, dan lain-lain. Dengan begitu, akhlak atau khuluq bisa diartikan sebagai bukti pekerti, adat kebiasaan, maupun muru'ah yang diartikan sebagai tabiat. Ibnu Miskawayh mengartikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mengarahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan Al-Ghazali mengartikannya sebagai suatu keadaan jiwa yang tertancap di dalamnya serta bersumber dari perilaku yang bisa keluar dengan mudah tanpa harus berpikir atau tanpa intervensi dari orang lain. Sedangkan Ibrahim Anis mengartikan akhlak sebagai keadaan jiwa di mana di dalamnya bersumber beberapa perilaku baik maupun buruk. Jadi, akhlak bisa disimpulkan sebagai suatu keadaan di mana manusia melakukan segala sesuatu tanpa harus berpikir. Sedangkan itu, manusia mempunyai dorongan batin untuk melakukan sesuatu. Dorongan tersebut berupa tabiat, yaitu berupa pertama tabiat, yaitu dorongan atau gharizah dan warisan dari orang tua maupun nenek moyang. Yang kedua yaitu akal pikiran. Akal pikiran merupakan dorongan untuk hanya menilai sesuatu dari lahir lewat panca indera. Yang ketiga hati nurani, yaitu dorongan jiwa yang menilai hal-hal abstrak dan sehingga mendapatkan ilham dari Allah. Objek mempelajari akhlak yaitu untuk mengetahui perilaku manusia, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah maupun mana yang buruk. Sedangkan tasawuf berasal dari kata sofa dan sofia yang artinya suci, mensucikan. Seorang sufi adalah orang yang mensucikan diri melalui latihan berat dan lama. Sedangkan tasawuf sendiri adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin melalui pensucian rohani maupun dengan memperbanyak amalan ibadah. Fungsi tasawuf yaitu mensterilkan hati manusia dari berbagai penyakit hati. Orang yang sudah berada dalam tingkatan tasawuf memiliki akhlak atau sifat-sifat Allah yang mengantarkan pada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa pendekatan untuk menjadi sufi, yaitu pendekatan rasio atau akal, yang kedua pendekatan perilaku yang terkait dengan sifat-sifat kita, yang ketiga yaitu pendekatan amaliyah, merupakan pendekatan ubudiyah seperti menjalankan amalan atau thariqat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian akhlak tasawuf sendiri yaitu upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga dapat dekat dengan Allah. Tujuan mempelajari akhlak tasawuf yang pertama, memberikan standar pedoman baik dan buruk maupun benar dan salah. Dalam beberapa hal, akhlak lebih baik daripada ilmu. Oleh karena hal tersebut penting dalam tatanan kehidupan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, mempelajari akhlak tasawuf sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana penerapan akhlak tasawuf dalam dunia modern? Ketika mempelajari ilmu lain maupun akhlak tasawuf, harus bisa mengkontekstualkan dengan perkembangan zaman atau menselaraskan dengan perkembangan zaman, karena tidak bisa dipungkiri akhlak tasawuf sudah dianggap kolot mungkin untuk sebagian besar masyarakat kita sendiri, sehingga kita perlu menselaraskan dengan modernisasi yang ada dari zaman ke zaman. Selain itu, kita juga harus menjaga keharmonisan dalam beberapa hal berikut, yaitu hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga tercipta keselarasan yang baik saat menerapkan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rusjadiana dari kelas PI 1D ingin mereview makalah akhlak tasawuf kelompok 1, yaitu tentang berakhlak dengan pencipta dan lingkungan sekitar. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ciri-ciri perbuatannya itu tertanam kuat dalam jiwa seseorang, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan ikhlas. Akhlak yang pertama kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan melengkapi kita sebagai manusia serta telah menciptakan alam semesta. Akhlak kepada lingkungan sekitar. Pada dasarnya, akhlak yang membahas terhadap lingkungan yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia satu dengan yang lain terhadap juga interaksi manusia terhadap alam. Adapun contoh berakhlak kepada lingkungan yaitu memelihara dan menjaga alam akan tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam, tidak memetik bunga sebelum mekar, dan tidak mengambil buah sebelum matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rusjadiana dengan NIM 43040020098 ingin mereview makalah yang berjudul Manajemen Hati sebagai Inti Pendidikan Akhlak. Yang pertama, pengertian manajemen kolbu. Manajemen kolbu secara etimologi berasal dari kata manajemen dan kolbu. Kata manajemen secara sederhana berarti pengelolaan. Artinya, sekecil apapun potensi yang ada apabila dikelola dengan tepat akan dapat terbaca, tergali, tertata, dan berkembang secara normal. Adapun kolbu adalah hati nurani atau lubuk hati yang paling dalam, merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. B. Inovasi manajemen kolbu dalam pendidikan akhlak. Upaya yang bisa dilakukan untuk pencerahan kolbu adalah biasakan sekuat daya untuk melakukan pembersihan atau pelurusan kolbu, senantiasa berkemauan kuat untuk meningkatkan kemauan dalam bidang apapun. Untuk pembersihan hati ada 5 tahap, yaitu adanya tekad kuat untuk memahami dan memperbaiki diri, serta membersihkan hati, memiliki ilmu mengenai pemahaman dan pengenalan diri, menafakuri diri sendiri melalui evaluasi diri dengan bekal ilmu. Proses evaluasi diri perlu untuk diperluas, dan yang terakhir berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu bagaimana diri mau belajar dari orang lain. C. Penyakit hati dan cara menjaga hati. Rasa cemas, yaitu penyakit hati dan cara menjaga hati. Penyakit hati ada rasa cemas, sempit hati, ria, amarah, dendam, ghibah, dan lain-lain. Cara menjaga hati dengan cara sholat, zikir, latihan menguasai nafsu, jangan lalai, takut kepada Allah, jangan rakus, duduklah bersama orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Taubat. Yang pertama yaitu pengertian taubat. Secara bahasa, at-taubah berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya ia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Dalam KBBI, kata taubat diartikan sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan.
Yang kedua, syarat-syarat taubat. Adapun syarat-syarat taubat adalah ikhlas karena Allah, berhenti dan terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan, menyesali perbuatan dosa tersebut, bertekad dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, melakukan taubat sebelum maut dan sebelum matahari terbit dari barat, meminta keridhaan atau mengembalikan hak jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, rukun-rukun taubat. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi menerangkan bahwa taubat itu hendaknya dilakukan dengan mengerjakan rukun-rukun taubat yang terdiri dari berhenti dari maksiat, menyesal atas dosa-dosa yang telah dikerjakan, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Dalam hal dosa kepada orang lain, hendaklah ditambah dengan menyelesaikan persoalan dengan orang lain yang bersangkutan. Yang keempat, jenis-jenis taubat. Taubat yang pertama yaitu taubat wajib, yaitu taubat dari meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Taubat jenis ini wajib dilaksanakan bagi semua orang mukallaf sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dianjurkan atau taubat sunnah. Sedangkan taubat yang dianjurkan adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan atau sunnah, atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi atau makruh. Barang siapa yang melakukan jenis taubat sunnah, maka ia termasuk di antara golongan orang-orang yang baik, dan barang siapa yang melakukan taubat jenis makruh, maka ia merupakan bagian dari orang-orang yang paling dulu masuk surga, lagi didekatkan kepada Allah. Yang kelima, fungsi taubat. Taubat berfungsi untuk mengembalikan diri ke jalan yang benar dan terlepas dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Melakukan taubat bukan hanya sebagai ajang untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga menjadi jalan bagi orang-orang beriman untuk senantiasa berada di jalan yang benar dan selalu mematuhi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga mampu meningkatkan iman seorang hamba dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan taubat, seseorang mampu menata hidupnya dengan baik dan selalu ingat akan tujuannya melakukan taubat. Yang keenam, manfaat taubat. Yang pertama, terhapusnya dosa-dosa dan perbuatan keji yang pernah dilakukan. Yang kedua, memperbaharui iman dan meningkatkan kualitas iman. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengganti keburukan dengan kebajikan. Yang kelima, mengalahkan nafsu dalam diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang keenam, semakin menguatkan tekad untuk selalu menaati perintah dan larangannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, taubat adalah perbuatan yang baik dan terpuji dan sangat dianjurkan oleh agama. Taubat menjadi sarana untuk memohon ampun atas segala dosa dan perbuatan yang buruk. Taubat juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah taubat sebagai ajang dalam mendekatkan diri kepada Allah, karena sebaik-baiknya orang buruk adalah mereka yang bertaubat. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin mengatakan bahwa taubat merupakan media permulaan, pertengahan, dan akhir bagi seseorang yang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat sejatinya merupakan pintu masuk bagi seorang hamba untuk bangkit menjadi seseorang yang lebih baik di masa yang akan datang.